Orang yang mencaci maki sahabat, mukanya tambah rusak. Dan juga pengaruh bukan hanya tubuhnya aja, akalnya juga pengaruh. Makanya banyak di akhir hayatnya mereka gila. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Nah, ketika orang mencaci maki sahabat, itu rusak dia. Hatinya rusak, akalnya rusak, agamanya rusak, keluarganya rusak. Dan ketika orang berbuat dosa punya pengaruh kepada tubuhnya, punya pengaruh kepada keluarga, punya pengaruh dosa itu. Tentu panjang pembahasannya. Maka Anda bisa lihat orang yang berbuat dosa itu mukanya bukan bercahaya, dia tambah rusak mukanya dia. Anda bisa lihat ya, orang yang mencaci maki sahabat mukanya tambah rusak. Dan juga pengaruh bukan hanya tubuhnya aja, akalnya juga pengaruh. Makanya banyak di akhir hayatnya mereka gila. Anda perhatikan itu, mencaci orang yang terbaik dari umat ini, mencela wali-wali Allah, Auliyaur Rahman, wali-wali Allah. Kalau kita kan sering takuti yang mencaci maki wali. Para sahabat semuanya Auliyaur Rahman, semua sahabat Auliyaur Rahman, wali-wali Allah yang paling mulia dari semua wali yang ada di muka bumi ini. Paling sahabat yang paling mulia. Ketika dicaci, ketika dicela, rusak orang itu. Sekarang kita bahas tentang keutamaan para sahabat. Allah SWT telah redha kepada mereka, redha Allah kepada mereka. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 100. Yang bawa mushaf Al-Quran antum lihat, yang bawa bukunya dilihat ya. Allah berfirman, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa'ada lahum jannatin tajri tahta al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 100. Dan orang-orang yang terdahulu lagi pertama masuk Islam di antara orang-orang muhajir ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Di sini Allah menyebutkan generasi yang pertama dari umat ini, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Generasi yang pertama dari umat ini dari kalangan muhajir ansar. Enggak ada lagi kecuali sahabat. Muhajirin dan ansar itu para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Allah menyebutkan di sini Allah redha kepada mereka dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka, meneladani mereka, memahami tentang Islam, mengikuti pemahaman mereka, mengikuti cara beragamanya para sahabat, maka Allah redha kepada mereka. Maka kita wajib untuk mengikuti jejaknya para sahabat, wajib, karena kita ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita cari dalam hidup ini, redhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mengikuti jejak mereka Allah akan redho. Tapi bukan hanya sekedar mengikuti, Allah sebutkan di sini walladzina tabauhum bi ihsan. Orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, dia pelajari kehidupan mereka, mengkaji tentang akidah mereka, manhaj mereka, kemudian mengikuti. Ada orang yang cuma belajar aja tapi nggak mengamalkan. Harus diiringi ilmu dengan amal, itu ihsan. Dia memahami dengan pemahaman yang benar, kemudian dia laksanakan. Karena agama Islam tegak dengan dua, ilmu dan amal. Dan Rasulullah SAW membawa dua ini, ilmu dan amal yang Rasulullah. Maka Allah akan angkat agama ini, Allah akan tegakkan agama ini, Allah akan muliakan agama ini dengan ilmu dan amal. Karena Allah berfirman di dalam surah At-Taubah, di dalam surah Al-Fath, dan juga dalam surah As-Saff, Allah berfirman, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Dan Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa al-huda, yaitu petunjuk, wa dinil haq, agama yang hak, liyudhhirahu 'ala dini kulli, agar Allah menampakkan agama Islam di atas seluruh agama.
walau karihal musyrikun, meskipun orang musyrik tidak suka. Dijelaskan oleh para mufassirin, yang dimaksud dengan al-huda al-ilmun nafi', yang dimaksud dengan dinil haq al-amalus saleh. Jadi Rasulullah SAW membawa ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Makanya kita wajib mengikuti sahabat, memahami tentang pemahaman mereka, ilmu mereka, dan mengamalkannya. Orang yang ngaku salaf juga banyak, tapi tidak mengamalkan, cuma pengakuan aja. Dia mengetahui, memahami, meyakini, kemudian mengamalkan. Ini mengikuti mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radwan, Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepadanya. Jadi Allah redha kepada mereka, mereka pun redha kepada Allah. Wa adalum jannatin, Allah sediakan bagi mereka surga. Ini jaminan bahwa para sahabat semuanya dijamin dengan surga dengan dasar ayat ini dan beberapa ayat yang lain lagi. Kemudian disebutkan di sini yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Yang demikian kemenangan yang besar. Bahkan dalam ayat yang lain Allah jelas-jelas mengatakan Allah redha kepada mereka. Di dalam surah Al-Fatah ayat 18 Allah berfirman, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Sungguh Allah telah meridhoi orang-orang mukmin. Artinya Allah meridhoi para sahabat semuanya, Allah redha kepada mereka semuanya. Ketika mereka berjanji setia kepada Muhammad di bawah pohon, dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu Allah memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat. Jadi Allah telah redha. Waktu ayat ini turun, surah At-Taubah, surah Al-Fatah, waktu ayat ini turun, saya mau tanya kepada antum, Allah tahu nggak bahwa nanti akan terjadi perselisihan di kalangan sahabat? Allah tahu tidak? Tahu. Allah maha tahu tentang apa yang akan terjadi nanti. Allah itu mengetahui semuanya, nggak ada satupun yang terluput bagi ilmunya Allah. Kalau ada orang yang mengingkari tentang ilmunya Allah, kafir, dia keluar dari Islam. Allah mengetahui semuanya, semua yang ada di langit, di bumi, di bawah bumi ini, di dasar laut, semua tahu. Hatta daun yang basah, daun yang kering, apapun yang terjadi, semuanya Allah tahu. Ketika Allah turunkan ayat ini, Allah tahu bahwa di antara sahabat nanti akan terjadi perselisihan. Tapi itu sebentar, masalah ijtihadiyah yang kemudian selesai. Selesai sudah. Dan mereka sudah dijamin oleh Allah dengan surga. Dan ayat ini tetap dibaca sampai hari kiamat. Nggak bisa dihapus ayat ini. Allah sudah redha dengan mereka. Apapun yang terjadi di antara mereka, Allah sudah redha kepada mereka. Kalau orang yang beriman, dia lihat dengan iman. Iman, yang pertama kali iman dulu, iman. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Dia iman kepada yang ghaib. Iman dulu pada Al-Quran ini, iman. Yang Allah sebutkan wajib diimani, bahwa Allah telah memuji mereka, Allah telah redha kepada mereka. Apapun yang terjadi, Allah sudah redha dengan mereka. Perselisihan yang kecil atau yang besar, Allah sudah redha. Seandainya mereka ada kesalahan sebagai manusia, tapi sudah dihapuskan dengan kebaikan mereka. Kesalahan mereka sedikit, kebaikan mereka seperti lautan. Dan Allah sudah redha dengan mereka. Allah redha. Bahkan ketika Nabi masih hidup sallallahu alaihi wasallam, Nabi sudah sebutkan bahwa Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, dan berapa sahabat lagi? Ada 10 sahabat yang diberikan kabar gembira mereka masuk surga, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Sudah jelas Nabi memuji mereka, memuliakan mereka. Makanya seorang mukmin nggak boleh sekali-kali mencaci mereka. Mereka dijamin dengan surga. Kita dapat jaminan nggak dengan surga? Nggak dapat jaminan. Makanya kalau pakai akal yang waras, orang yang mencaci maki sahabat
itu nggak waras akalnya, nggak waras. Pertama, nggak beriman kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, masuk ke surga para sahabat. Yang pertama kali masuk surga siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Khulafaur Rasyidin. Yang pertama kali masuk mereka. Sekarang kalau kita lihat ajaran Syiah, yang pertama kali caci maki siapa? Abu Bakar dan Umar. Ini bukan dari Islam, nggak mungkin Islam, nggak mungkin dari Islam ini. Ini dari mana? Dari Yahudi. Karena pendiri agama Syiah siapa? Abdullah bin Saba al-Yahudi laknatullah alaih. Pendiri agama Syiah yaitu Abdullah bin Saba al-Yahudi laknatullah alaih. Dia yang mendirikan agama Syiah. Nggak mungkin nih sahabat dua dijamin oleh Nabi masuk surga. Bahkan pemimpinnya para sahabat semuanya dua ini. Bahkan kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, Nabi bersabda, iqtadu billadzaini min ba'di Abi Bakar wa Umar. Hendaklah kalian mengikuti dua orang sesudah wafatku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar. Bahkan kalau kalian mengikuti dua ini, kalian akan selamat. Abu Bakar wa Umar selamat. Tapi justru ini yang dicaci maki oleh siapa? Oleh Syiah. Setiap hari, bahkan dalam sholatnya dicaci maki. Ini bukan dari Islam yang seperti ini, dan bukan Islam ini yang seperti ini, dan gak ada manfaatnya. Mereka dijamin dengan surga dan mereka juga berbuat. Mereka beriman kepada Nabi SAW, mereka berhijrah, mereka berjihad, mereka membantu Rasulullah, mereka membela agama Islam ini, mereka bersedekah, mereka melakukan ibadah-ibadah yang luar biasa, yang luar biasa, yang besarnya, yang kita nggak boleh sekali-kali mencaci maki mereka. Sekarang kita infak sebesar gunung Uhud berupa emas. Sahabat infak berupa makanan, itu masih nilainya lebih besar siapa? Sahabat. Antum lihat hadisnya, ya, di sini di halaman 45 di buku ini. Nabi bersabda SAW, la tasubu ashabi fawalladhi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba ma adraka muda adim wala nasifa. Kata Nabi SAW, janganlah kalian mencaci maki sahabatku. Ini sabda Rasulullah SAW, jangan mencaci maki sahabatku. Fawalladhi nafsi biyadihi, demi Allah yang diriku di tangannya, lau anna ahadakum, kalau seandainya seorang dari kamu anfaqa, infak mithla uhudin dhahaba, sebesar gunung Uhud berupa emas. Kalau yang sudah pernah haji atau umroh ke Madinah itu, lihat tuh gunung Uhud, besarnya gunung Uhud itu. Sekarang kita infak sebesar gunung Uhud berupa emas gitu, beberapa ribu ton itu ya, infak kita bagi seluruh Indonesia, kita infak ya, dibagi seluruh Indonesia gitu. Mesti para pejabat itu hartanya dibagi buat seluruh Indonesia gitu, bukan dimakan sendiri gitu. Dibagi semua rakyatnya, kaum muslimin seluruh Indonesia. Itu belum bisa mencapai derajat sahabat yang infak sebesar dua telapak tangan. Ma'adraka mudani wal nasifa, nggak bisa mencapai. Kita infak sebesar gunung Uhud berupa emas, kita infak seluruh Indonesia ini, kita infak semua yang miskin kita kasih. Itu sahabat infak berupa makanan sebesar dua telapak tangan, itu belum bisa mencapai derajat itu infaknya kita. Karena apa? Karena besarnya iman mereka, kuatnya iman mereka, tingginya keikhlasan mereka, dan yang lainnya. Hadis ini sahih riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Ahmad, Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah, dan yang lainnya. Sahih hadis ini. Artinya kita infak sebesar gunung Uhud berupa emas, dan ini apa ada di dunia orang infak sebesar gunung Uhud berupa emas? Ada? Enggak ada. Seandainya mereka infak, lau annadukum anfaqa, saya infak, itu belum bisa mencapai derajat. Apalagi baru infak cuma 1 juta, atau lebih gede deh 100 juta, atau lebih gede lagi 1 miliar, belum bisa mencapai derajat sahabat. Belum bisa. Sebesar gunung Uhud emas aja belum bisa mencapai derajat sahabat. Menunjukkan apa? Tingginya derajat sahabat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad taat kepada Nabi SAW, maka kita nggak boleh mencaci maki sahabat, nggak boleh mencela. Apa yang terjadi di antara mereka sudah berlalu, dan Allah sudah takdirkan demikian terjadi. Kalau kita beriman kepada al-qada wal qadar, kita beriman, ini sudah takdirkan, mesti terjadi seperti itu. Apa yang terjadi antara Ali dengan Aisyah, antara Ali dengan Muawiyah radhiyallahu anhum ajma'in, sudah Allah takdirkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Allah sudah takdirkan demikian akan terjadi. Tapi Allah sudah kehendaki juga bahwa mereka dijamin semuanya masuk surga. Yang belum dapat jaminan kita, belum dapat jaminan, maka jangan sekali-kali mencela mereka, jangan mencaci maki mereka, sama sekali nggak boleh. Hukumnya haram dan dosa besar. Kita berusaha sekarang mempelajari tentang pemahaman mereka, tentang kehidupan mereka, tentang akidah mereka, tentang manhaj mereka, tentang cara beragama mereka, tentang akhlak mereka. Itu kita belajar, kita ikuti. Karena mereka dapat jaminan surga, kita nggak dapat jaminan. Kita disuruh oleh Allah SWT mengikuti mereka. Walladzina taba'uhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kita harus ikuti mereka karena Allah yang menyuruh demikian. Dan juga banyak hadis Nabi SAW yang menyuruh kita untuk mengikuti jejak mereka. Seperti yang antum sudah hafal hadisnya. Antum sudah hafal ini ya hadisnya. Nabi bersabda, saya baca sebagian aja hadisnya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Al-Hakim, dan yang lainnya dari sahabat Irbad bin Sariyah. Nabi bersabda, "May ya'ish minkum ba'di fasara ikhtilafan katsira, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin, tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Kata Nabi SAW, barang siapa yang hidup sesudah wafatku akan melihat perselisihan yang banyak, perpecahan yang banyak di tengah-tengah kaum muslimin. Kata Nabi, hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus. Peganglah erat-erat, gigitlah dengan garam kalian. Peganglah erat-erat, kata Nabi, pegang erat-erat, gigit dengan garam. Artinya betul-betul kita berpegang teguh kepada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Ikuti cara beragamanya para sahabat, wajib kita ikuti mereka. Kemudian kata Nabi, wa iyyakum muhdatsatil umur, jauhkan diri kalian dari setiap perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap yang baru dalam agama adalah bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu semuanya sesat. Hadis ini sahih. Makanya kita disuruh mengikuti jejak para sahabat, dan keutamanya luar biasa. Makanya ketika disebutkan umpamanya ada perselisihan di antara sahabat atau disebutkan tentang kekurangan sahabat, kita diam. Kata Nabi SAW, idza dzukira ashabi fa'amsiku, idza dzukiratin nujum fa'amsiku, wa idza dzukiral qadar fa'amsiku. Apabila disebutkan tentang para sahabatku, hendaklah kalian diam. Apabila disebutkan tentang ilmu perbintangan, maka hendaklah kalian diam. Dan apabila disebutkan tentang qadar, maka diamlah kalian. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir. Jadi disebutkan tentang sahabat, maksudnya tentang kejelekan sahabat, diam. Tapi kalau kebaikan, disuruh kita menyebutkan kebaikan mereka. Makanya dalam kitab-kitab di Sahih Bukhari, di Sahih Muslim, Abu Daud, ada kitab tentang manaqibnya mereka. Manaqib artinya fadail, fadailus sahabah. Bahkan Imam Ahmad punya buku judulnya Fadailus Sahabah. Imam Ahmad bin Hanbal punya buku, punya kitab Fadailus Sahabah, keutamaan para sahabat. Kalau disebutkan keutamaan sahabat, sebutkan, nggak ada masalah. Bahkan kita ceritakan keutamaan mereka. Tapi untuk kejelekan mereka nggak boleh, diam kita, jangan bicarakan. Kemudian orang yang mencaci maki sahabat disebutkan dalam hadis yang hasan, riwayat Tabrani juga dalam Mu'jamul Kabir, Nabi bersabda, man sabba ashabi fa alaihi la'natullah wal malaikatu wan nas ajmain. Barang siapa mencaci maki sahabatku, dia mendapatkan laknat dari Allah, malaikat, dan seluruh manusia. Jadi orang mencaci maki sahabat nggak ada keuntungannya, yang ada kerugian, yang ada laknat dari Allah, malaikat, dan seluruh manusia. Dan berdiri sahabat bersama, berdiri sahabat bersama Rasulullah itu lebih baik daripada
ibadah kita selama 40 tahun. Berdirinya sahabat bersama Rasulullah SAW. Antum lihat di halaman 52 di buku ini. Kata Nabi SAW, la tasubu ashab Muhammadin. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, la tasubu ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, fala maqamu hadihim sa'atan khairu min amal yadikum 40 sana. Janganlah kalian mencaci maki para sahabat Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya berdirinya mereka sesat bersama Nabi SAW lebih baik daripada ibadah seorang dari kalian selama 40 tahun. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Fadailus Sahabah, Ibnu Abi Asim dalam Kitab Sunnah, dan juga yang lainnya. Makanya orang-orang yang mencaci maki sahabat, dia pada hakikatnya tujuannya untuk membatalkan agama ini. Sebab agama ini Nabi sampaikan pertama kali kepada siapa? Sahabat. Dari sahabat baru sampaikan kepada tabi'in. Ketika sahabat dicaci maki, maka rusak sudah agama ini. Berarti orang nggak percaya lagi kepada agama Islam. Tujuannya mereka supaya orang nggak percaya lagi kepada agama Islam ini. Tujuan. Maka dikatakan oleh Imam Abu Zur'ah Razi yang wafat tahun 264 Hijriah. Kata Imam Abu Zur'ah Razi, kata beliau, idza ra'aita ar-rajula yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq wa dzalika anna Rasulullah indana haqqun wal Qur'an haqqun wa inna ma adda ilaina hadzal Qur'ana was sunana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa inna ma yuriduna yajrahu shuhudana liyubtilul kitab was sunnah wal jarh bihim aula wa hum zanadiqah. Kata Imam Abu Zur'ah Razi rahimahullah yang wafat tahun 264 Hijriah, apabila engkau melihat seorang mencaci maki salah seorang dari sahabat Rasulullah SAW, maka ketahuilah bahwa ia zindiq. Karena menurut akidah kita bahwa Rasulullah SAW adalah hak, Al-Quran itulah hak, benar, dan hanyalah para sahabatlah yang menyampaikan Al-Quran Sunnah kepada kita. Mereka hendak mencela saksi-saksi kita para sahabat agar dapat membatalkan Quran dan Sunnah, padahal celaan itu lebih pantas bagi mereka, dan mereka adalah orang-orang yang zindik. Orang zindik artinya orang-orang munafik. Orang-orang Syiah adalah orang-orang munafik. Orang yang mencaci maki sahabat orang munafik. Bahkan menurut Imam Malik, orang yang mencaci maki sahabat adalah orang-orang kafir, keluar dari Islam. Ini disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi kitabnya Al-Kifayah fi Ma'rifati Ilmi Riwayah. Kalau antum lihat lagi di dalam Al-Quran tentang keutamaan para sahabat, di dalam surah Al-Hasyr, di ayat 8, 9, 10, nanti antum lihat, antum catat, nanti antum lihat. Di ayat yang ke-8 Allah menceritakan tentang orang-orang muhajirin. Di ayat yang ke-9 Allah menceritakan tentang orang-orang Ansar. Di ayat yang ke-10 sesudah mereka. Di ayat yang ke-8 tentang muhajirin. Di ayat ke-9 tentang orang-orang Ansar. Di ayat ke-10-nya Allah berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka berkata, wahai Rabb kami, ambillah dosa-dosa kami dan dosa-dosa orang yang lebih dahulu beriman daripada kami. Jangan kau jadikan dalam hati kami rasa benci, rasa dengki, rasa iri, rasa tidak senang kepada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Rabb kami, sungguhnya Engkau Maha Pengasih dan Penyayang. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا